walahum wa in asa'a yakni fa'alaihi wala alaihi. Ya. Imam itu adalah penanggung jawab. Jika dia berbuat baik pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan sholat, ya bersuci dengan baik, syarat rukun sholat yang lainnya baik, maka pahala sholat itu untuknya dan untuk para makmumnya. Ya. Jika dia berbuat buruk pada sholatnya dengan melakukan kesalahan pada sebagian rukun dan syaratnya, maka dosa keburukan yang dia perbuat itu menjadi tanggungannya atasnya, ya, dan tidak atas makmumnya. Jelas kita? Ya. Ikut tanggungi dosa makmum deh misalnya. Ya. Biasanya kita di masjid ini kita tahu kekurangan kita ini, imam darurat. Iya. Tapi kalau kita datang di masjid tidak ada yang mau imam, kita tidak ada. Iya. Iya. Nah, disinilah tanggung jawab kita, selalu ada usaha belajar. Jangan meredoi kesalahan kita terus menerus. Iseni salah ada yang maguru. Nah, tapi kau pura ki maguru na salah mau pakai ya kau ngalah taala na tulis. Yang menjadi masalah kondisinya lain salah dia namanya maguru. Bahkan tadi kita temukan di acara seperti ini, misalnya kegiliran lisu, ciasan salah, nah ini lebih salah. Orang salah tapi tahu kesalahannya dan mau benar itu orang berilmu. Tapi orang tahu salahnya dan tidak mau diperbaiki tidak berilmu. Tapi ada juga begitu Ustaz. Yeah. Biasa ada di masjid, begini bentuknya. Dia yang lebih merasa paling top di situ. Artinya dia mungkin karena merasa dia yang dekat atau bagaimana. Kalau dia mengatakan bahwa Bapak kok, ngomong paling teguh daripada Bapak itu ini misalnya. Ini misalnya. Satunya kalau kita jadi imam, dan bukan kita imam yang tadi kan di sisi bahwa yang seharusnya mengatakan kamu imam. Solusinya itu mau bikin pengajian, hadirkan orangnya. Tahu? Ya, karena ini disalah kualena apa Quran, alena palena melotong. Salah, makanya solusinya mau bikin majelis taklim di situ, dihadirkan beliau bahwa yang namanya sholat ada ketentuannya. Ya, namun presiden kode pernah dapat waktu nadino dikibang. Nah, Ustaz, rata-rata masih sekarang pakai jam digital. Iya. Kita asal tintis kalau ada sekian menit. Jadi tidak ada lagi persediaan dia waktu lama. Kalau tadi ya ada si ini yang bicara baru diterima yang lain. Iya. Jadi makanya pagi itu sehingga itu Iya. Masih ada yang begitu. Masih ada 1 menit lewat, masih lebih 1 menit. Kalau sudah dialami orang sadar, awalnya sudah kalah. Tidak sesuai dengan Iya. Jadi kita biasa. Itu butuh ilmu di situ, butuh memberi penjelasan orangnya. Kadaya roe sangen sempajan katuran tanah elo tak. Asal melo di masempajang beda. Nggak diterima oleh Allah kalau belum waktunya. Ya, ini perlu kita ya, perlu ada ilmunya itu ya. Jadi Ustaz, Salam ya. Dulu itu Ustaz sebenarnya banyak orang yang tidak mau imam. Iya. Tapi kenyataan sekarang dia tidak tahu bacanya. Katanya yang mau jadi imam karena apa? Karena ada duit Ustaz. Oh iya. Dan desa itu yang banyak sekarang itu. Kenyataan saya dapat dari itu di masyarakat. Iya. Padahal kalau kita berbicara masalah bacaannya tidak ada apa-apa Ustaz. Iya. Karena cuma yang dikejar itu adalah duit. Ya. Itulah dia harus pahamin tadi bahwa bukan hanya duit di sini, dosa ada di sini. Baru sama berapa tahun saya sudah keluhkan, saya sudah melapor sama Bupati berapa tahun saya ke honornya imam. Saya protes itu antara kepala dusun dengan imam dusun beda. Padahal pekerjaannya imam jelas 5 kali minimal pimpin sholat. Iya. Ya. Alhamdulillah saya sudah Pak sudah sampaikan ke Pak Bupati. Jadi itu saran saya kalau mau yang bagusnya sebelum diadakan di satu kampung itu mesti kita tes dulu.
Itu yang perlu ada di situ lagi. Iya. Tes dulu bacaannya, bagaimana bagaimana Iya. Kalau dia layak jadi imam, kalau bisa jadi. Iya. Karena dia digaji, Pak. Digaji Ustaz. Mudah-mudahan dia setujui Bupati bahwa nanti ada rekomendasi IPIM Ya. baru bisa di, ya. Apa tahu guna-gunanya IPIM sebagai lembaga kalau tidak punya ini. Jadi kita harapkan bahwa nanti itu imam kita itu bersertifikat. Iya, Iya. Ya ada grade A. Oh ini bacanya sudah tidak memalukan. Ya mungkin ada D. Ya masih perlu belajar lagi tingkatkan. Baru bisa begitu imam kita. Kalau sama yang bagus dengan ini berantakan. Ada baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Malah ada anak onta dalam Al-Fatihah. Anak onta alaihi ain. Baca ya. Saya lanjut sedikit dulu ya, sebentar ya. Sebenarnya itu menurut hadis tidak boleh sembarang imam. Ya, tidak boleh orang pilih dirinya jadi imam. Ya, karena ada aturannya. Yang mengimani suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Ya, terhadap kitabullah. Jika mereka sama, barulah dilihat lagi yang paling alim terhadap sunnah. Ya, kalau semuanya sama, yang paling duluan hijrah. Kalau semuanya sama, barulah dipilih yang lebih tua. Ya, mestinya standarnya. Andai kan orang tahu itu, tidak mau jadi imam kalau sebenarnya itu tidak mau jadi imam kalau dia ini. Ya, nah, itu ya. Kemudian sedikit lagi saya ingin sampaikan, terutama imam sholat Jumat. Saya pernah menemukan imam sholat Jumat lengan pendek. Ya, kalau mazhab Syafi'i menganggap itu celah. Kalau imam, apalagi imam sholat Jumat lengan pendek, ya, tidak batal sholatnya, tetapi tidak afdol, tidak afdol. Maka saya harapkan imam kita ini kalau Jumat pakai pakaian yang bagus-bagus. Dan memang perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang bagus-bagus kalau masuk masjid. Dan kalau perlu ada wangi-wangian. Tidak usah yang mahal ya, seperti ini. Kalau tidak ada minyak wangi, minyak kayu putih lah. Yang penting ada baunya. Ya, minyak gosok. Ya, itu anjuran itu ya, anjurannya. Nah, seperti itu. Saya pernah khutbah karena di sana itu aturannya yang imam sholat Jumat, imamnya tonji. Padahal dianjurkan kalau bisa yang khatib itu juga imam. Tapi ya oke lah, tidak masalah karena lebih bagus mengurangi tugasnya khatib supaya tidak paruh suaranya pimpin sholat. Tapi masalahnya lengan pendek, lengan pendek ya mempengaruhi. Kurasa itu sholat kita di belakangnya lengan pendek ya. Baru bajunya macam-macam warnanya ya. Padahal dianjurkan kalau bisa, tidak juga dilarang, tapi kalau bisa yang polos ya. Semua imam kalau bisa pakai baju begini, baju jubah lah itu toh kalau bisa ya. Kalau sholat dulu Pak, Iya. Iya, tapi sholat kalau bisa sekiranya bisa usahakan tidak. Tapi terutama sholat Jumat jangan lalu ke lengan pendek. Iya. Mungkin ada yang ulangi sholat Jumatnya itu kalau ketat pemahamannya, bilang imamnya. Ya. Maaf nih kalau mazhabnya Syafi'i dianggap fasik orang yang lengan pendek. Maaf nih, pimpin sholat dianggap fasik. Ya, itu ya dianggap fasik kalau imam lengan pendek karena dianggap bahwa tidak menghormati kalau kelihatan siku ya. Malah ada yang ketat itu masih dianggap itu kalau sholat itu ya walaupun tidak ada dalilnya, tapi
pemahamannya seperti itu. Kalau dicari dalilnya, tidak ada juga dalil melarang orang, tidak dilarang orang kelihatan sikunya. Tapi sebagai penghormatan hari Jumat, karena al-Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, ya, sebagai penghormatan kepada hari Jumat, ya, dianjurkan untuk sholatnya itu dengan lengan panjang, tidak kelihatan sikunya, ya, seperti itu. Kemudian ini juga biasa Jumat, tapi biasa dilupa. Imam itu sepantasnya melihat makmumnya dulu sebelum memimpin sholat dan membaca sawu suku baru. Tapi kalau tidak pernah menengok-nengok, biasa luruskan, tidak naliak-liak. Disunahkan menghadap ke makmum untuk apa? Melihat siapa tahu ada musafir. Ya, jangan sampai satu juz baca ada orang musafir, ada miklakson mobilnya selalu bunyi-bunyi, atau ada anak-anak, ada orang tua di situ, ditakfif. Disunahkan mentakfif, meringankan sholat, ya, jika memimpin sholat. Jangan mentang-mentang hafalan 30 juz, nagoso. Nah, sederhanalah. Apa yang dibaca kalau kita sekarang mau memulai sholat kemudian ke belakang? Apa ya, sudah dengar as-salatu ya. Ada yang begitu, tapi ada yang begitu. Iya. Yang sebenarnya itu tadi sawu subuh. Ya, karena pasti mau salat jamaah, pasti mau salat jamaah. Tapi jangan diperdebatkan kalau ada mengingatkan juga bahwa kita ini sholat jamaah, bukan kau salat sendiri, nah ikuti imam. Karena ada juga orang menjadi makmum tapi tidak mau mengikuti imam, ya, mau cepat-cepat. Ya, yang kedua imam diingatkan harus tumakninah. Ya, kalau Rasulullah itu menurut hadis hampir sama berdirinya dengan rukunya. Iya, minimal rukunya itu sama panjang Al-Fatihah. Iya, minimal. Coba kira-kirakan berapa detik itu Al-Fatihah. Ya, minimal seperti itu. Jangan tergesa-gesa. Karena ada orang disuruh ulangi sholatnya gara-gara tergesa-gesa. Sujudnya juga begitu. Jangan sampai terlalu cepat. Yaitu maknina kita harus perhatikan. Ya, saya kira ini kita sudah hanya mengingatkan, ya, dan hargai diri sebagai imam. Imam ini luar biasa, ya. Penghormatan Rasulullah kepada imam, ya. Jangan cuma lihat kecil ini, kita punya tanggung jawab besar ini. Luar biasa pahalanya. Jangan lihat honornya, karena tidak semangat kalau honornya, tapi pahalanya itu yang memotivasi kita. Berapa sih itu? Saya selalu kritik bupati, masa 300? Ya, sementara kepala dusun itu lebih 1 juta. Kepala dusun kalau jual tanah dapat komisi, imam kan tidak dapat. Ada terapa kalau ada jual tanah? Tidak. Makanya bergembira dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita mengingatkan pemerintah kita bahwa imam ini kedudukan strategis di masyarakat. Jangan dipandang hanya pimpin sholat. Kalau ada masalahnya jamaahnya, larinya ke imam. Ya, larinya ke imam. Ada mau cerai, larinya ke imam dulu. Kalau ada mau nikah 2 kali 3 kali, tidak kasih tahu imam. Tahu? Karena khawatir kalau imam juga mau begitu. Saya kira demikian Pak. Saya serahkan kepada sekretaris IBIM. Ya, Sudah saya siapin. ya. Baik, mungkin waktu kita masih berada di setengah jam dari menit. Jadi mungkin tidak apa-apa kita sambungkan antara perkembangan jemaah kita, ya, dalam seluruh aspek yang menjadi tanggung jawab kita. Kemarin atau minggu lalu, pekan lalu, ada 2 titik dan ada 2 orang yang masuk ke daerah Maros. Itu membawa hajat, khususnya di daerah Tokohung. Nah, itu artinya bahwa tokoh-tokoh
masyarakat mulai dari awal ke desa, kemudian perangkatnya